Aku ingat malam itu, email dari kampus terbuka di laptop, tapi aku menatapnya seperti menatap jurang. Di balik pintu kamar, ayah dan ibu masih terjaga, menunggu aku bilang, semua aman. Aku baca satu kalimat yang bikin dada runtuh. Status studiku dihentikan. Aku gagal kuliah. Bukan nilai yang paling menakutkan, tapi besok pagi, saat aku harus keluar kamar dan mengakui, harapan mereka aku patahkan. Dan di kepala cuma ada satu tanya, kalau aku gagal di sini, hidupku masih punya tempat nggak? Assalamualaikum. Dan buat kamu yang non-muslim, semoga kamu juga dalam keadaan baik malam ini. Aku harap kamu yang sedang nonton video ini diberi hati yang tenang, diberi jalan yang lapang, dan diberi orang-orang yang sayang sama kamu. Meski kadang kamu merasa sendirian. Kalau kamu merasa cerita ini dekat, tolong klik like supaya video ini bisa sampai ke orang lain yang mungkin juga sedang berjuang. Dan jangan lupa subscribe biar kita bisa ngobrol lagi di video-video berikutnya. Aku juga pengen tanya satu hal sederhana. Kamu nonton dari kota mana? Atau pernah nggak kamu ada di titik merasa hidupku udah berantakan? Aku mau cerita pelan-pelan, seperti curhat di jam-jam sepi, saat dunia kayaknya lebih jujur. Namaku nggak penting. Anggap saja aku yang mungkin mirip kamu. Anak biasa, dari keluarga yang tidak punya banyak pilihan selain berharap. Di rumahku, kata kuliah itu seperti kata sakral. Bukan sekadar belajar, tapi simbol. Jalan keluar, kebanggaan. Bukti bahwa hidup bisa naik kelas. Aku bukan anak yang paling pintar, tapi aku rajin. Aku terbiasa mengukur harga diri dari angka, nilai rapor, ranking kelas, pujian guru. Setiap kali aku dapat nilai bagus, rasanya seperti aku berhasil menenangkan semua ketakutan orang tuaku tentang masa depan. Aku masuk kuliah dengan doa panjang dan tangisan haru. Hari pertama aku duduk di kelas, aku sempat bilang dalam hati, akhirnya aku sampai. Tapi aku nggak tahu, ternyata sampai di gerbang bukan berarti aku siap hidup di dalamnya. Masalahnya mulai pelan, seperti retakan kecil di kaca, yang kelihatan sepele, sampai suatu hari pecah. Di semester pertama, aku masih kuat pura-pura. Aku ikut organisasi, ikut kelas, ikut tugas kelompok. Aku senyum saat orang tanya, gimana kuliahnya? Aku jawab, aman. Padahal, di balik itu, aku sering pulang ke kos dengan kepala penuh. Materi kuliah terasa seperti bahasa asing. Teman-teman cepat nangkap, cepat diskusi, cepat presentasi. Aku lambat. Aku merasa selalu tertinggal, setengah langkah, lalu satu langkah, lalu akhirnya jauh. Aku mulai sering begadang, bukan karena rajin, tapi karena panik. Aku ngerjain tugas sambil berkali-kali membuka catatan, tapi otak seperti menguap. Aku minum kopi bukan buat semangat, tapi buat mengusir rasa takut. Lalu muncul rasa malu yang aneh. Aku malu tanya dosen, malu mengakui aku tidak paham, malu terlihat bodoh. Dan karena malu, aku memilih diam. Dan karena diam, aku makin tenggelam. Semester kedua, aku mulai bolos. Awalnya satu kelas, lalu dua. Aku bilang ke diri sendiri, nanti aku kejar. Tapi yang terjadi, aku malah makin jauh. Aku menunda tugas, menunda belajar, menunda jawab chat teman kelompok. Aku jadi ahli menghilang. Puncaknya datang ketika nilai-nilai keluar. Ada beberapa mata kuliah yang aku tidak lulus. Aku berusaha menenangkan diri, masih bisa diperbaiki. Tapi beban itu tidak cuma akademik. Di rumah, ayah mulai sering menanyakan biaya kuliah. Ibu mulai ngitung-ngitung belanja. Ada saat ketika ibu bilang, "Nggak apa-apa nak, yang penting kamu belajar." Kalimat itu harusnya menenangkan. Tapi buatku, itu seperti ditusuk pelan. Karena aku tahu, mereka mengorbankan banyak hal untuk aku bisa di sana. Dan aku justru sedang membuang semuanya. Aku ingat satu sore, aku
Aku duduk di pojok kamar kos, melihat tagihan, melihat buku yang tidak terbuka, melihat kalender yang penuh deadline. Aku merasa seperti orang yang berdiri di tengah ruangan terbakar, tapi malah bingung harus menyelamatkan apa dulu. Aku mulai sulit tidur. Kalau tidur, aku mimpi buruk. Kalau bangun, aku merasa bersalah. Aku sering menatap langit-langit sambil bertanya, kenapa aku jadi begini? Dan di titik terendah, aku berhenti percaya bahwa aku punya masa depan. Aku merasa semua orang akan lebih baik tanpa aku bikin repot. Aku tidak merencanakan hal buruk, tapi aku sering berharap kalau aku bisa menghilang sebentar aja. Lalu datang email itu, pemberitahuan yang mengunci semuanya. Aku gagal, resmi, dan aku harus pulang dengan membawa kekalahan. Pulang ke rumah adalah bagian tersulit, karena rumah bukan cuma tempat. Rumah adalah mata yang melihat siapa aku. Aku duduk di ruang tamu, menatap lantai, dan akhirnya bilang, aku gak bisa lanjut. Suaraku kecil. Aku menunggu ledakan. Ayah diam lama. Ibu menarik napas, seperti menahan sesuatu. Aku pikir mereka akan marah besar, tapi yang terjadi lebih menyakitkan. Mereka kecewa dengan cara yang tidak berisik. Ayah cuma bilang, kamu kenapa gak cerita dari awal? Dan pertanyaan itu bikin dadaku sesak. Karena jawabannya bukan karena aku gak mau, tapi karena aku takut. Hari-hari setelah itu, aku jadi orang yang hidup, tapi tidak bergerak. Aku bangun siang, makan seadanya, lalu kembali ke kamar. Aku menghindari tetangga. Aku mematikan notifikasi teman-teman kampus. Aku merasa setiap orang melihat aku sebagai yang gagal. Aku sempat coba melamar kerja, tapi ditolak karena pengalaman nol. Aku coba ikut pelatihan gratis di balai desa, tapi aku datang sekali lalu tidak datang lagi karena malu bertemu orang baru. Sampai satu malam, aku dengar ibu sholat dan berdoa pelan. Aku tidak sengaja lewat, dan aku dengar namaku disebut. Ibu bilang, ya Allah, tolong jaga anakku. Jangan biarkan dia menyerah. Aku berhenti di belakang pintu. Dadaku sakit. Bukan karena bersalah lagi, tapi karena aku sadar selama ini aku sibuk membenci diriku. Padahal ada orang yang diam-diam terus berharap aku bangkit. Besoknya, aku mulai melakukan hal kecil. Aku tidak langsung jadi kuat. Aku cuma mulai merapikan tempat tidur. Kedengarannya sepele, tapi waktu itu rasanya seperti bilang ke diri sendiri, aku masih ada. Aku mulai bangun pagi, walau cuma buat membantu ibu di dapur. Aku mulai keluar rumah, walau cuma ke warung. Aku mulai membuka laptop, walau cuma buat menulis daftar apa yang bisa aku lakukan. Aku menemukan satu hal yang selama ini aku abaikan. Aku suka menulis. Dulu waktu sekolah, aku sering menulis cerita pendek, tapi aku anggap itu tidak berguna. Aku kira hidup cuma tentang jurusan, IPK, gelar. Aku mulai menulis lagi. Di malam hari, saat semua tidur, aku menulis di blog gratisan. Aku tidak punya tujuan besar. Aku cuma ingin punya tempat untuk bernapas. Suatu hari, ada komentar dari orang asing. Tulisanmu bikin aku merasa nggak sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi membuatku terdiam lama. Aku berpikir, kalau aku bisa bikin satu orang merasa sedikit lebih ringan, mungkin aku belum selesai. Dari situ, aku mulai belajar lagi, tapi dengan cara berbeda. Aku ikut kelas online gratis tentang menulis, tentang desain sederhana, tentang editing video. Aku belajar dari YouTube. Aku sering salah. Aku bikin tulisan yang jelek. Aku bikin video yang suaranya pecah. Aku pernah upload, lalu hapus lagi karena malu. Ada hari-hari aku jatuh lagi. Aku kembali merasa tidak ada gunanya. Aku bandingkan diriku dengan teman-teman yang lulus tepat waktu. Aku lihat mereka foto wisuda, dan dadaku seperti ditarik. Tapi sekarang,
Setiap kali aku jatuh, aku punya satu kebiasaan kecil. Aku tulis perasaanku, lalu aku tulis satu langkah yang bisa aku lakukan besok. Bukan 5 langkah, cuma satu. Kadang langkah itu cuma mandi, kadang kirim lamaran, kadang edit 1 menit video. Perubahan itu tidak dramatis, tidak ada musik besar, tidak ada montase cepat. Yang ada cuma aku, berkali-kali memilih untuk mencoba lagi, meski pelan. Sampai akhirnya aku dapat kerja kecil-kecilan. Jadi admin toko online milik teman. Gajinya tidak besar, tapi itu adalah uang pertama yang aku hasilkan dari usahaku sendiri setelah gagal. Aku ingat aku menyerahkan sebagian gaji itu ke ibu. Ibu tidak bilang banyak. Ibu cuma mengelus kepalaku, lalu bilang, "Kamu masih anak ibu yang sama." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis. Bukan karena kalah, tapi karena aku merasa diterima. Titik balik yang sebenarnya datang, bukan saat aku dapat kerja, bukan saat aku mulai menulis, bukan saat aku mulai belajar lagi. Titik baliknya datang saat aku akhirnya berani jujur. Aku gagal, dan itu menyakitkan. Tapi itu bukan identitasku. Suatu sore, aku bertemu teman lama di jalan. Dia tanya, "Sekarang kamu ngapain?" Dulu pertanyaan itu bikin aku ingin lari. Tapi kali itu, aku menjawab pelan. "Aku lagi belajar lagi, sambil kerja, pelan-pelan." Dia mengangguk, tanpa menghakimi. Dan aku sadar, mungkin selama ini, yang paling keras menghakimi aku adalah aku sendiri. Malam itu, aku menulis satu kalimat di kertas dan menempelkannya di dinding kamar. Hidupku tidak berakhir hanya karena satu bab gagal. Kalimat itu tidak otomatis mengubah hidup, tapi itu mengubah cara aku melihat hidup. Aku mulai memahami sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Kadang kita bukan gagal karena malas, tapi karena kita sendirian menghadapi tekanan yang tidak kita pahami. Kadang kita butuh bantuan, kadang kita butuh istirahat, kadang kita butuh mengakui bahwa kita salah jurusan, salah metode, salah waktu. Dan aku mulai belajar memaafkan diriku, bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk memberi ruang supaya aku bisa tumbuh. Beberapa bulan kemudian, aku ambil keputusan yang dulu terasa mustahil. Aku bicara serius dengan ayah dan ibu. Aku bilang, aku pengen punya rencana baru. Aku mau kerja dulu, nabung. Dan kalau nanti ada kesempatan, aku mau kuliah lagi atau ambil sertifikasi. Ayah menatapku lama, lalu bilang, "Kalau kamu punya arah, ayah dukung. Yang penting, kamu gak bohong sama diri sendiri." Kalimat itu seperti lampu kecil di lorong gelap. Sejak itu, hidupku bukan langsung mulus. Aku masih sering takut. Aku masih kadang minder. Tapi aku punya sesuatu yang dulu hilang. Harapan yang realistis. Aku mulai punya portofolio kecil dari tulisan dan editan video. Aku mulai dapat project freelance. Aku mulai punya rutinitas. Dan yang paling penting, aku mulai merasa hidupku punya nilai. Bahkan tanpa status mahasiswa. Di satu malam yang sepi, aku sadar, selama ini aku mengejar kuliah bukan cuma untuk ilmu, tapi untuk merasa layak dicintai. Dan itu ternyata beban yang terlalu berat. Pesan yang aku pegang sekarang sederhana. Kamu boleh punya mimpi besar, tapi jangan taruh harga dirimu di satu pintu saja. Kalau satu pintu tertutup, bukan berarti rumahnya hilang. Mungkin kamu cuma disuruh lewat jendela atau lewat jalan belakang yang lebih panjang. Dan mungkin jalan panjang itu justru membentukmu jadi versi yang lebih lembut dan lebih kuat. Kalau kamu sedang nonton ini sambil menahan napas, sambil merasa aku gagal, aku pengen kamu dengar ini pelan-pelan. Gagal kuliah memang sakit. Gagal apapun memang sakit, tapi hidup tidak berakhir di situ. Yang berakhir cuma satu rencana, bukan dirimu. Kamu masih boleh lelah,
Kamu masih boleh sedih. Kamu masih boleh marah. Tapi jangan putuskan masa depanmu hanya karena satu masa yang gelap. Malam akan tetap malam, tapi matahari tidak pernah lupa cara pulang. Dan kalau hari ini kamu belum kuat, tidak apa-apa. Cukup bertahan sampai besok. Cukup lakukan satu hal kecil yang menjaga kamu tetap ada. Aku percaya, suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang. Dan kamu akan bilang, ternyata aku tidak hancur. Aku cuma sedang dibentuk. Terima kasih sudah menemani aku sampai akhir. Semoga kamu pulang dari video ini dengan dada yang sedikit lebih ringan dan hati yang sedikit lebih percaya.